Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hamidah Fitri Harnum dengan NIM 201130039 akan meresum 3 materi dari mata kuliah Fikih Muamalat 2. Yang pertama ada tentang al-ariyah, yang kedua ada tentang riba, dan yang ketiga ada tentang khiyar. Lanjut saja, yang pertama tentang al-ariyah. Al-ariyah adalah proses pinjam-minjam harta atau barang antara seseorang dengan orang yang lainnya. Proses pinjam-minjam ini adalah salah satu jalan alternatif untuk seseorang yang sedang dalam situasi ekonomi menengah ke bawah, dengan alasan ketika seseorang sedang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan. Tujuan utama adanya suatu proses pinjam-minjam ini atau bisa disebut dengan al-ariyah yaitu untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan saling menolong antar sesama, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, adapun perbedaan al-ariyah dengan ijaroh dan qard. Al-ariyah bisa disebut dengan pinjaman. Manfaatnya yaitu tanpa jaminan atau biaya, sedangkan hak miliknya tetap menjadi milik yang meminjamkan. Lalu sedangkan ijaroh yaitu bisa disebut dengan sewa, hanya manfaatnya dengan jaminan atau biaya. Lalu hak miliknya tetap menjadi milik yang meminjamkan. Selanjutnya yaitu qard, yang artinya hutang. Seluruh barang dan diganti sesuai apa yang dihutang. Lalu hak miliknya menjadi milik yang berhutang. Jadi perbedaannya itu al-ariyah itu pinjaman, al-ijarah itu sewa, dan qard itu hutang. Lalu selanjutnya yaitu tentang riba. Di sini disimpulkan riba itu yaitu merupakan sistem pertukaran yang nilai kesamaannya ditukar tidak diketahui dalam timbangan syariat ketika terjadi transaksi dengan menangguhkan salah satu yang ditukar atau keduanya. Riba ini yaitu sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu presentasi tertentu yang dibebankan kepada penjamin. Riba ini sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sedangkan riba terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu riba nasi'ah atau penundaan, yang kedua yaitu riba fadi tentang penambahan, yaitu yang ketiga riba qard, yang keempat riba jahiliyah. Lalu solusi untuk mengatasi riba yaitu dengan yang pertama mengubah riba menjadi akad kredit, yang kedua mengubah riba menjadi akad bagi hasil, yang ketiga merubah riba menjadi gadai, dan yang keempat merubah riba menjadi sedekah. Lalu selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang khiyar. Khiyar dalam arti bahasa berasal dari kata khayar yakhriru khairon wa khiyarotan, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari definisi yang telah ditemukan di atas dapat diambil intisari bahwa khiyar adalah pilihan untuk melajukan jual beli atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lainnya. Sedangkan secara singkatnya khiyar itu secara bahasa yaitu memilih atau pilihan. Menurut etika jual beli dalam Islam, khiyar berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi apakah akan diteruskan ke proses akad atau membatalkannya. Tujuan khiyar ini yaitu
karena untuk membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapannya. Terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya khiyar atau memilih, dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.